Mahkamah Konstitusi menggelar pemilihan Ketua MK baru hari ini. Pemilihan dilakukan buntut dicopotnya Anwar Usman dari posisi Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK. Pemilihan Ketua MK baru digelar hari ini sebagai tindak lanjut dari putusan Majelis Kehormatan MK yang dibacakan pada 7 November lalu. Putusan itu menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dalam penanganan perkara 90 soal pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Adik ipar Presiden Jokowi itu pun dijatuhi sanksi pencopotan jabatan dari Ketua MK. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Anwar Usman dicopot, pemilihan Ketua baru MK pun digelar. Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan menyebut, proses pemilihan diawali dengan musyawarah mufakat sesuai peraturan MK nomor 6 tahun 2023. Sesuai dengan putusan MK, Mahkamah Konstitusi esok hari pukul 9 akan melaksanakan PMK nomor 6 tahun 2023 tentang pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi, dimulai dari upaya untuk musyawarah mufakat dan seterusnya. Sementara itu pasca dicopot sebagai Ketua MK, Anwar Usman menyatakan pantang mundur sebagai Hakim Konstitusi. Anwar merasa sudah difitnah dan disudutkan oleh berbagai pihak. Ia menyatakan harkat dan martabatnya sebagai hakim tercoreng. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Anwar Usman juga merespon soal tudingan konflik kepentingan. Anwar membandingkan tudingan konflik kepentingan dalam menangani perkara nomor 90 tahun 2023 dengan praktik yang relatif sudah pernah terjadi sejak tahun 2003 di Mahkamah Konstitusi. Sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, konflik of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asyidiki dalam putusan nomor 004 /PUU _1/2003. Jadi sejak zaman Prof. Jimli, mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai konflik of interest. Majelis Kehormatan MK menyatakan tidak bisa melakukan penilaian terhadap putusan MK karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa lagi pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Apalagi saat ini sudah ada permohonan pengujian baru yang telah terregister di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita menuju gedung Mahkamah Konstitusi, sudah ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Triksi, bagaimana jalannya rapat pleno pemilihan ketua baru MK hingga siang hari ini dan mekanisme pemilihannya seperti apa? Triksi? 8 hakim konstitusi yang ada di dalam rapat pleno. Ya, Glenis, memang sepertinya tampaknya alot
terkait dengan musyawarah yang dilakukan oleh 8 hakim konstitusi dalam rapat pleno hakim yang dilakukan secara tertutup saat ini. Karena ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 jam, sejak pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat dimulai rapat pleno hakim secara tertutup di ruang RPH. Kalau sampai saat ini memang kami masih menanti apa yang menjadi musyawarah dari ke-8 hakim konstitusi. Apabila nantinya jika memang tidak ada kesepakatan atau mufakat dalam musyawarah tersebut, barulah nanti akan bergeser ke skema berikutnya, yakni adalah pemungutan suara atau pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi yang baru melalui voting. Ini akan dilakukan melalui rapat pleno hakim secara terbuka, Glenis dan juga saudara. Jadi kita bisa menyaksikan seperti apa kemudian pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Nah, memang kalau sesuai dengan aturan atau tata cara pemilihan ketua maupun juga wakil ketua Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, selain 2 skema tersebut nanti akan dilihat lagi apabila dalam pemungutan suara masih belum ada juga nama yang melebihi dari yang lainnya ataupun mendapatkan lebih dari setengah nama, maka nanti akan ada skor selama 30 menit dari 2 nama tersebut nanti akan diundi, maksud kami akan dilihat lagi, akan di-voting lagi. Apabila memang dari 2 nama teratas yang sudah memiliki suara yang seimbang juga masih belum mendapatkan suara yang lebih besar dibandingkan yang lainnya, nanti baru terakhir adalah opsinya diundi untuk pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Akan tetapi guys dan juga saudara, harapannya memang ke dalam pemilihan ini ada benar-benar musyawarah yang matang untuk melihat apakah memang sosok ini pantas dan juga mumpuni untuk menjadi ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, yang dilihat ataupun juga dinilai publik ini bisa berintegritas, kemudian juga bisa menjaga marwah Mahkamah Konstitusi, termasuk juga bisa independen dan juga bisa melihat bagaimana perjalanan sidang ataupun juga mengambil kesimpulan ini tidak berdasarkan usulan ataupun juga opini dari pihak luarnya. Nah, itu setidaknya beberapa hal guys dan juga saudara yang diharapkan publik tentu saja terhadap ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Tapi tentu kita akan melihat apakah dari 8 nama ataupun juga dari 8 hakim konstitusi yang saat ini sedang berunding, sedang bermusyawarah, ada 1 nama yang keluar yang dimufakatkan dalam rapat pleno hakim secara tertutup. Kalau kita melihat memang ada nama-nama yang sudah menguat, misalnya Glenis, kalau berkaca pada pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi pada bulan Maret lalu, ada nama Arief Hidayat yang memang bersaing ketat dengan Anwar Usman. Lalu kemudian juga kalau saat ini kita melihat ada Saldi Isra yang juga namanya sedang diperhatikan publik lantaran dari dissenting opinion yang dikeluarkannya. Kemudian juga ada nama Soehartoyo yang juga menjadi lirikan untuk kemudian bisa bersaing, kemudian bisa juga dipilih oleh dari hakim konstitusi yang ada di dalam 8 hakim konstitusi tersebut, maupun juga ada nama M. Guntur yang juga merupakan usulan DPR ini bisa bersaing di dalam hakim konstitusi pada saat ini, Glenis dan juga saudara. Tapi tentu dari pemilihan-pemilihan tersebut ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dimatangkan, ada musyawarah yang harus melihat dari segi-segi yang memang dinilai sudah bisa atau mumpuni sesuai dengan kriteria untuk kemudian menjadi sosok baru dari ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi kita akan nantikan, Glenis dan juga saudara, apakah nanti setelah kemudian berjalan selama kurang lebih hampir 3 jam, kalau saat ini memang sudah melewati 2 jam rapat pleno hakim secara tertutup, baru nanti akan bergeser kepada skema pemungutan suara. Kita akan lihat siapa kemudian nama yang muncul ataupun juga mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Glenis. Ya, Triksi, apakah hari ini agendanya hanya memilih ketua MK saja atau sekaligus wakil ketua MK? Kalau mengutip dari apa yang disampaikan oleh juri bicara Mahkamah Konstitusi yakni Fajar Laksono, yang tadi kami juga berkomunikasi melalui pesan singkat, bahwa memang saat ini agendanya adalah pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi lantaran adanya kekosongan di posisi ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. Akan tetapi ini akan dilihat lagi dinamikanya apabila memang pada saat ini posisi Saldi Isra yang kita tahu sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi misalnya mendapatkan suara terbanyak, kemudian juga disepakati untuk menjadi ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, maka tentu ada kekosongan di kursi wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Maka barulah nanti akan dilakukan pemilihan terhadap
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. Akan tetapi, Glenis, apabila nanti dalam pemilihan misalnya tidak ada perubahan ataupun juga nama Saldi Isra ini tidak bergeming dari posisinya di Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada pemilihan ataupun juga chance untuk pemilihan kembali Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi tentu fokusnya adalah ketuanya terlebih dahulu. Apabila memang dinamikanya tidak ada perubahan, maka posisi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ini akan tetap di Saldi Isra yang saat ini sedang dijabat. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari gedung MK Jakarta.